Kita mulai bahasan atau tema obrolan pada malam hari ini. Hatur nuhun, terima kasih Kang Memeng. Saya akan mulai obrolan bahasan temaan dengan fenomena yang semua orang warga Indonesia pasti sudah tahu ya, tentang fenomena ritual yang sering disorot media. Dan bagi para pejalan supranatural dan orang-orang yang sedang menekuni spiritual biasanya mengetahui tentang apa. Saya buka dulu tentang sebagai awal jembatan, yaitu sebagai pembuka Citra Nusantara. Saya akan buka dulu karena ini pengantar, yaitu tentang Gunung Kemukus. Saya buka dulu. Gunung Kemukus seringkali hanyalah sebetulnya bayangan samar yang aslinya dari ajaran yang agung dan mendalam yang telah lama kehilangan esensinya, kehilangan esensi dan kehilangan kemurniannya. Banyak orang yang hanya melihat itu fenomena yang sekarang terjadi dari bentuk luar ya, dan itu yang terjadi, yang ramai sekarang itu adalah sebetulnya campuran keputusasaan, kecemasan kehidupan, harapan, dan ingin jalan pintas rezeki yang cepat gitu ya. Namun sebetulnya jauh sebelum kekeliruan itu menjadi seperti sekarang muncul dan ramai, Nusantara menyimpan ilmu kuno yang jauh lebih dalam, murni dan canggih, yaitu ilmu penyatuan energi atau daya. Karena energi itu adalah kata kalimat yang disadur, diambil dari bahasa asing, bahasa luar. Di Nusantara, energi itu disebutnya daya, penyatuan daya, penyelarasan daya. Ini ada ilmunya. Kalau dalam bahasa psikologi disebutnya penyatuan energi ini psychophysiological coherence. Ilmu ini adalah inti dari ajaran-ajaran spiritual tinggi, mulai dari Tantra Bhairawa Nusantara yang asli, Asmaragama, Serat Centini, Dharma Gandul, naskah Cinta Asmara, naskah Sang Hyang Ajena, hingga itu semua ada dulu dalam sebuah kitab yang disebut Citrakara. Dibukukan dalam Citrakara. Ketika akar filosofis dan praktek meditasi dan laku ilmu ini terlepas dari pengajaran yang sesungguhnya, yang tepat, yang tersisa hanyalah kulit ritual yang disalahartikan. Akhirnya orang barat menyebutnya superficial ritualism. Bayangkan penyelarasan energi seseorang ataupun dua tubuh, dua orang, yang orang barat menyebutnya relational sinkroni, yang sesungguhnya begitu sangat dekat dan menyatu, menjadi fenomena masyarakat yang buruk akhirnya, karena terlepas dari esensi yang asli.
Fenomena yang sering disorot publik seperti ritual di Gunung Kemukus itu sebenarnya hanya bayang samar, sebuah cerminan dari ilmu agung aslinya itu yang telah kehilangan bentuk aslinya. Seperti kita ketahui ya, Gunung Kemukus itu sebetulnya bukan gunung, tapi lebih seperti bukit. Dia ada di Desa Pendem ya, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen ya, Jawa Tengah. Nah, di atas bukit ini terdapat dua makam, sesungguhnya petilasan, yaitu Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan kalau dalam sejarah yang tertulis di literasinya. Dan juga ada para pengikutnya di sana. Tempat ini akhirnya dikenal sebagai objek ziarah, di mana peziarah datang untuk mendapatkan jalan pintas. Ada juga yang berdoa, memohon berkah dan lain sebagainya. Tapi ada juga ritual yang akhirnya menyalahi moral dan sosial tatanan yang ada. Nah, asal mula mitos dan ritual ini terjadi kesalahan atau distorsi dari cerita yang turun-temurun. Menurut cerita dan mitos yang turun-temurun, Pangeran Samudro ini dan Nyai Ontrowulan adalah sepasang kekasih. Tapi hubungan mereka dianggap tidak sesuai dengan masyarakat setempat di masa itu, karena disebut menyinggung norma istana ataupun kerajaan. Kemudian mereka melarikan diri ke kawasan Kemukus. Nah, ini saya ceritakan secara literasi yang umum dulu ya, yang umum ada. Ini katanya konon keduanya dikejar, dibunuh dan dikuburkan bersama di tempat itu sebagai konsekuensi dari dosanya. Dari situlah berkembang mitos siapapun yang bisa menyelesaikan hubungan terlarang yang Pangeran dan Nyai Ontrowulan dulu tak sempat, maka hutang mereka lunas dan pelaku ritual akan dikaruniai keberuntungan, kekayaan, atau tambahan rezekinya lancar. Nah, ini ritual turun-temurun ini yang jadinya berubah karena mitos dan juga kabar yang turun-temurunnya juga salah. Yang akhirnya banyak diketahui umum bahwa konon peziarah yang harus mandi di sana di Sendang gitu ya, di mata air sakral, itu memanjat makam, setelah itu melakukan hubungan intim, tidak dengan pasangan resmi secara negara ataupun agama, dan itu perlu melakukannya sebanyak 7 kali dengan jeda waktu atau interval tertentu. Nah, yang beredar itu konon tiap 35 hari ya, jadi 7 kali berhubungan intim itu jedanya 35 hari dulu baru melakukannya lagi. Mitos yang salah kaprah yang menyebutkan bahwa agar keberuntungannya atau doanya atau hajatnya dikabulkan. Pasti ini menuai kontroversi tentunya ya. Ritual, prostitusi akhirnya sekarang ada disediakan di sana, dan upaya pelarangan juga sudah ada. Karena akibat mitos itu, area sekitar Kemukus sempat dipenuhi oleh praktek prostitusi terselubung akhirnya. Penginapan, tempat karaoke, wanita penghibur yang melayani ritual bagi mereka yang datang dari luar, berharap kekayaan dan lain sebagainya. Karena masalah moral sempat juga dan juga kesehatan ya, risiko kesehatan yang penyakit menular, juga adanya tekanan sosial serta agama tentu saja. Pada tahun 2014 fenomena ini terkenal secara internasional, diliput oleh internasional terkenal. Itu setelah laporannya di media asing yang muncul. Kemukus, lalu Kemukus dijuluki Sex Mountain kalau oleh orang barat sana, oleh bangsa lain.
Sebetulnya otoritas lokal ini sudah melarang ritual ini gitu ya, ritual hubungan intim ini, dan menutup tempat karaoke, penginapan ilegal yang ada di sana. Tapi laporan menyebutkan bahwa praktek prostitusi atau dengan tanda kutip bertopengkan ritual itu masih ada, terkadang muncul mitos serta ya janji berkah oleh sebagian orang tetap dipercaya, meskipun hal ini tentu saja secara sosial dan lain sebagainya kontroversial dan banyak menjadi salah kaprah karena awalnya salah menerjemahkannya. Nah, itu saya sedikit memberitahukan soal Kemukus, karena kalau Kemukus pastinya semua saudara-saudari sudah tahu ya, dan itu bisa diakses dimanapun. Nah, ini kenapa saya beri awalan tentang Gunung Kemukus dan ritual yang sekarang sedang berkembang, karena ini berkaitan dengan sesungguhnya ada ajaran murni yang asli yang tidak seperti itu, hanya rusak, terdistorsi, jadinya seperti di Gunung Kemukus. Dan sejarah yang tentang Pangeran Samudro, Nyai Ontrowulan itu pun tidak seperti itu sesungguhnya. Akhirnya kalau inti dari ritual Kemukus saat ini berkembang, intinya itu aslinya sesungguhnya bukan hanya sekedar seks ya, hubungan intim atau syahwat kalau bahasa Islam, bukan. Intinya kalau merujuk kepada ajaran asli di Nusantara, intinya itu adalah pelepasan energi yang statis, daya yang tidak dinamis ya, tidak mengalir, membuka pusat dari keinginan atau kehendak, sesungguhnya kehendak ya, dan sinkronisasi antara pikiran, perasaan, tubuh. Penyelarasan energi di sana juga ada untuk mengarahkan energi puncak yang mengunci sebuah itikat maksud. Masalahnya mereka salah paham sumber energinya, dianggap harus melalui hubungan terlarang atau malah disediakan ya dengan wanita-wanita WTS dan bergantian pasangan. Padahal itu hanya mitos yang salah kaprah yang dipercayai banyak masyarakat dan rakyat setempat, bahkan rakyat setempat, masyarakat yang dari luar di Jawa Tengah. Inilah yang membelokkan ajaran yang asli. Karena secara spiritual Nusantara, energi paling kuat dan tetap bisa dimurni itu tidak lahir dari pelanggaran, tapi dari keselarasan. Energi puncak atau bangsa barat menyebutnya peak energy itu lebih kuat bila dilakukan dengan pasangan yang tepat. Justru itu, karena dalam banyak tradisi, baik itu di Sunda Wiwitan, Tantra asli Nusantara, Siwa Bhairawa asli Nusantara, bukan yang dari Hindu India, bahkan ajaran tua Asia juga ada pemahaman bahwa energi yang dilepaskan atau dialirkan oleh dua orang yang saling percaya akan membuka gerbang portal, sebutlah portal gerbang ilahi, dan itu tergantung difokuskannya mau kemana. Apakah untuk secara umum disebut rezeki ya, kesehatan, keberlimpahan, kemakmuran, keberuntungan, itu tergantung itikat atau maksud dari pelakunya. Jika dilakukan dengan pasangan yang tetap, atau dalam bahasa negara dan agama pasangan yang sah, itu justru akan lebih murni dan lebih kuat. Nah, ini secara sosial dan moral. Sedangkan secara energi, hukum energi, ketika melakukannya dengan energi yang selaras antar pasangan, maka itu
akan semakin kuat, tidak terjadi pengerusakan. Lalu pasangan yang memang saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai, dan itu ada komitmen juga, di mana komitmen ini bukan hanya diucapkan. Jadi dua pasang yang mengucapkan secara komitmen, kalau pakai bahasa umum disebutnya ada bahasa lahir dan batin yang berkomitmen, energinya selaras. Justru ini kunci faktornya. Maka kalau dilakukan dengan 3 hal yang tadi, maka muncul 3 efek atau 3 dampak. Yang pertama adalah stabilitas energi. Energi stabil, seimbang, tidak ada perasaan takut yang menumpuk lama, tidak ada perasaan memunculkan perasaan yang malu, ketakutan ketahuan gitu ya. Dan si energi yang merusak atau yang destruktif ini justru malah menghambat manifestasi kalau pakai bahasa sekarang ya, gitu. Nah, beberapa teknik yang dilakukan sesungguhnya ada sinkronisasi nafas dan fokus. Nah, ini yang menciptakan gerbang perubahan pada realitas. Dengan olah sinkronisasi nafas dan fokus, energi puncak disatukan. Nah, si energi ini bila diarahkan pada kehendak atau niat tertentu ya, seperti misalnya untuk rezeki, usaha, karya, kesembuhan, ketentraman, atau yang lainnya, itu akan masuk seperti anak panah tepat pada sasaran. Dengan kata lain, pasangan yang selaras. Pasangan selaras itu jauh lebih kuat dibanding ritual yang dilakukan hanya karena keinginan atau nafsu kalau pakai bahasa agama Islam. Justru ajaran aslinya yang hilang dan tidak terakses, justru kita melakukannya itu dengan pasangan yang selaras, tidak bergonta-ganti pasangan, dan tanpa tumbal. Karena tumbal itu sama dengan energi yang buruk. Karena gonta-ganti pasangan itu, kalau dalam bahasa kuantumnya, itu ada spektrum energi yang jadinya menimbulkan kebocoran energi terus-menerus. Jadi tekor energinya, karena ada terjadi pertukaran energi, bisa rusak. Itu ngaruh kepada hormon, sel tubuh, sel mitokondria, bisa merusak pineal gland, dan arus darah yang mengalir, energi yang mengalir dari tulang ekor sampai kepala itu bisa terhambat, sehingga timbullah kerusakan sel, mengakibatkan ada penyakit fisik, penyakit kelamin dan lain sebagainya. Ketika ritual aslinya dengan ajaran aslinya dilakukan dengan ketepatan, dengan keutuhan, justru malah menghasilkan peningkatan rasa percaya diri, bukan takut dikejar-kejar ketahuan ya. Tubuh juga akan menjadi tambah sehat, pikiran lebih jernih, dan hubungan makin kuat. Itu salah satunya yang memperkuat dulu dan membangun Nusantara kita rukun gitu. Walaupun ada juga yang memiliki istri banyak tapi rukun, seperti kisah para raja ya, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau kita berkaca kepada ilmu kejawen asli, di ilmu kejawen yang asli ya,
Kejawa-jawaan yang asli, artinya Jawa, ilmu Jawa yang asli, sesungguhnya energi pasangan yang stabil itu disebut sastra pawana, penyatuan nafas dan tubuh, mental, emosional. Makanya sering ada penyebutan penyatuan persenggamaan itu yang disatukan, yaitu sastra pawana kalau di salah satu di ilmu Jawa yang asli. Kemudian di Bali itu disebut maituna suci. Ini dalam konteks spiritual gitu ya, bukan seks bebas, bukan. Apalagi di Tibet disebut karma mudra. Dan di India sesungguhnya ada juga yang asli yang tidak tercemar, itu disebut tantra grihasta. Ini tantra untuk orang yang kehidupan berumah tangga, jadi khusus ada tantra grihasta untuk yang sudah berumah tangga atau berpasangan. Intinya energinya jauh lebih murni, dihasilkan lebih murni. Tidak ada tumbal, tidak ada ikatan yang destruktif atau merusak. Jadi kalau sebutlah ada yang mengatakan teknik Kemukus, teknik Gunung Kemukus itu ada yang murninya, iya memang ada. Dan bukan seperti yang terjadi sekarang. Karena versi yang murni asli ajarannya itu bersama pasangan. Kalau yang sudah rumah tangga ya dengan suami dan istrinya. Kalau secara energi tidak mengenali status. Yang dilihat atau yang dirasakan atau yang diterima adalah energi yang selaras, frekuensi yang sama, vibrasi juga yang sama, saling mengisi. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ada ilmu aslinya tentang ritual Kemukus itu, ada, itu memang ada, benar, dan itu jauh lebih kuat, jauh lebih aman, dan itu lebih masuk akal dan lebih sejalan dengan ajaran asli Nusantara. Karena di situ ada ritual, ada teknik, misalnya ada pemurnian nafas, ada pemusatan niat atau itikat atau cita atau kehendak, lalu ada sinkronisasi energi dua tubuh, ada disinkronisasikan dulu kalau yang asli ya. Nah, setelah kita melakukan keselarasan, sinkronisasi energi, baru di situ terjadi penguncian niat antara kedua belah pihak ini untuk sama-sama ketika berada di puncak energinya saat melakukan ritualnya yang asli ya, itu tidak terjadi bocor energi atau residual energi destruktif. Dan sesungguhnya hal itu pun dilakukan secara rahasia, privasi, tidak ada calo dan lain sebagainya ya, seperti yang ada, karena tidak ada unsur vulgar sama sekali. Vulgar dalam artian bebas, semuanya ada rule-nya. Memang ada intinya, bisa untuk menambah rezeki, usaha, pengelarisan, keharmonisan rumah tangga, kesehatan, kekuatan mental, perlindungan energi, itu bisa. Yang terjadi di Gunung Kemukus itu adalah sebuah kumulatif dari ketidaktahuan keutuhan ajaran yang asli dengan keputusasaan, dengan kegelisahan ekonomi, dengan kecemasan kehidupan, dan dengan pencarian rezeki yang instan. Sebab dari sudut pandang psikologi juga, psikologi modern ya, keputusasaan itu ada istilahnya,
dimana kita perlu menyusun, merangkai ulang, dan menstabilkan. Ada yang namanya diregulasi emosional. Ada juga kalau wilayah otak disebutnya distorsi kognitif, itu perlu di-clearkan. Ada coping mechanism. Rata-rata kebanyakan menginginkan gratifikasi cepat, padahal proses yang menentukan hasil lebih kuat dan tidak ada jarak, tidak ada masa berlaku. Padahal jauh sebelum penyimpangan di Gunung Kemukus ini ada berkembang, muncul, Nusantara ini memiliki ilmu yang luar biasa, halus, lebih dalam dan murni, yaitu tadi ilmu penyatuan daya energi. Kalau bahasa Inggris mungkin di science dan fisikal kuantum terbaru, di psikologi disebutnya psychosocial coherence. Nah, ilmu ini tentang inti ajarannya adalah inti ajaran yang disadur atau yang dipakai gitu ya, sesungguhnya mah yang hilang banyak itu ada di kitab yang saya tulis, Citra Kara Nusantara. Itu memuat di situ ajaran yang asli, murni dari Tantra Bhairawa Nusantara yang asli, Asmaragama, Serat Centini, Dharma Gandul, naskah Asih Asmara, Sang Hyang Ajena gitu. Itu ada di kitab Citra Kara dulu tuh. Nah, ketika akar filosofinya tercabut, hilang, yang tersisa hanyalah kulit ritual tanpa esensi, bahkan tanpa teknik yang tepat, tidak utuh. Sementara jantung ilmunya adalah penyatuan rasa, kesadaran, dan komitmen yang suci. Itu malah jadi lenyap. Di Nusantara sendiri, Tantra Bhairawa Nusantara yang asli, ilmu ini sering disebut kawah candra, yaitu bagaimana kita akhirnya bisa ada pada penguasaan nafas, energi, dan rasa. Kita selaras dengan nafas, selaras dengan energi, dan selaras rasa. Karena Tantra Bhairawa versi Nusantara itu bukan ajaran sensual. Terjadi seperti itu karena campuran dari dunia barat dengan India yang dari abad ke-16 baru tercampurnya. Sebetulnya ini adalah ajaran pengendalian energi dan kesadaran tingkat tinggi. Dulu di ajaran Jawa kuno disebutnya ilmu kawah candra, salah satunya. Tantra Bhairawa ini sering disebut, salah satunya disebut ilmu kawah candra. Kawah candra di muka ada kan di wayang ya, yang garot-garot kaca dimasukkan ke kawah candra di muka. Nah, kawah ini merujuk kepada pusat energi awal di tubuh. Kalau dalam bahasa umum, bahasa Inggris luar yang dikenal, itu disebutnya pelvic floor dan solar plexus. Ada di bagian tubuh kita. Dalam Bikuku Sunda, ini setara dengan tuduh ajaran nangtung di jero rasa, gumulung sabujur tangtung. Dan di beberapa daerah provinsi Nusantara itu memiliki kata-kata yang berbeda, tapi maksudnya sama. Itu tentang kesadaran tubuh, kesadaran mental, kesadaran pikiran, kesadaran sukma, dan lain sebagainya. Yang dimana itu nantinya ada pada tawaruh intuisi. Kalau pakai bahasa psikologi ya, intuisi. Jadi lebih kuat intuisinya. Nah, candra ini sebetulnya adalah kesadaran sebagai pengendali. Nah, si prefrontal cortex ya, atau di sini juga ada cakra ajna, niaga, dan pituitary. Dalam bahasa sains, dalam bahasa psikologi disebutnya prefrontal cortex. Itu dalam neuroscience juga dikatakan prefrontal cortex. Inilah yang orang spiritual sering menyebutnya cahaya suci.
Dalam ajaran Sunda salah satunya ada yang menyebut cahaya banon, cahaya pancer gitu ya. Nah, kalau dari asli Nusantara, Bhairava Nusantara itu memiliki prinsip-prinsipnya adalah penyatuan dua kutub energi, yaitu Purusa dan Pradana gitu. Kalau sekarang ada maskulin feminim ya, positif negatif. Lalu prinsip Bhairava Tantra itu, Bhairava Nusantara yang asli, selain penyatuan dua kutub energi yang tadi saya sebutkan, ada pada pengolahan napas dengan ritme yang tepat. Ada meditasi gerak, kalau orang barat sekarang mengenalkannya sebagai somatic awareness. Ada pengendalian kundala, kundali, kundalini. Ada juga prinsipnya adalah keselarasan gelombang jantung, detak jantung, denyut, dan otak pasangan. Jadi aslinya sangat saintifik ajaran Nusantara ini. Nah, dalam bahasa sains modern, kita sering mendengar ada yang namanya heart rate variability, HRV. Bahkan orang barat menciptakan alatnya, ya. Itu pengukur detak jantung tuh. Ada juga interpersonal respiratory ya, respiratory dan sinkroni gitu. Ini napas dua insan atau dua orang yang menjadi ritme dan sinkron, lalu menyebabkan turunnya kortisol, hormon stres, dan peningkatan oksitosin, hormon penyembuhan. Karena secara kedokteran juga sudah diungkapkan, sesungguhnya hubungan intim itu bagus, bisa menyembuhkan, menghilangkan stres dan lain sebagainya. Dilakukan sehari, seminggu 1 kali, seminggu 3 kali, bagus dan lain sebagainya. Ada di kedokteran, tapi dilakukannya dengan penuh kasih sayang dan dengan pasangan. Nah, ini sebetulnya bersumber pada kitab Citrakara Nusantara dengan Asmaragama, Tantra Asli Nusantara, Siwa Bhairava, yang jadi rusak akhirnya karena dengan sejarah literasi yang dipalsukan. Kemudian ada Gunung Kemukus dengan ritualnya yang semakin membuat hancur. Hasilnya sesungguhnya adalah keutuhan kalau memang tepat menerapkan inti ajarannya. Keutuhan diri dengan pasangan, keutuhan diri dengan lingkungan, dengan negara, dengan buana, dengan alam semesta. Aslinya itulah yang hilang dari ritual sejati di Gunung Kemukus. Ritual penyatuan energi jiwa, bukan tubuh semata. Pangeran Samudra, Nyi Ontrowulan itu bukan pasangan terlarang, bukan aslinya. Justru mereka ini adalah salah satu dulunya yang menjalankan lelaku ini. Kalau pakai bahasa sekarang terkena fitnah dahulu itu, untuk menghilangkan ajaran asli Nusantara dan kearifan lokalnya. Nah, lalu ada Asmaragama. Selain Siwa Bhairava, ada Asmaragama. Ini sebetulnya adalah ilmu emosi Nusantara dan tata cinta suci atau ulas asih, kasih sayang. Sesungguhnya Asmaragama di Nusantara yang asli ini mengajarkan hal-hal yang bisa diilmiahkan dan selaras dengan ilmu sains juga psikologi. Karena di dalam Asmaragama ada wirama, nafas rempak, ada pasemon, ya, bahasa tubuh yang halus, ada penjernih juga dari itikat, niat atau cita, kehendak. Lalu terjadilah pemurnian perasaan, pikiran, peleburan. Nah, ini berkorelasi dengan psikologi modern. Di dalam psikologi modern ada yang disebut limbic resonance, getaran emosi,
yang terjadi di dua pribadi itu menjadi satu frekuensi. Lalu ada secure attachment. Ini dasar kedekatan yang sehat. Nah, ketika ini dilakukan dengan tepat, dengan bimbingan arahan yang tepat juga, pelepasan endorfin dan oksitosin itu yang menyebabkan tentram, tenang. Asmaragama menegaskan bahwa tidak ada penyatuan tubuh yang sah tanpa penyatuan rasa. Jika kita bicara dalam skup energi dan ajaran, maka apakah, siapakah, manakah pasangan yang sah? Yaitu pasangan yang mengalami penyatuan rasa, selaras energinya. Akhirnya saling mengerti, saling memahami sebelum berkata, memaklumi akhirnya. Di kita juga banyak yang menyampaikan, ada salah satunya ada Serat Centini ya. Itu juga sumber keilmuan yang adanya gowok dulu tuh di Jawa Timur sana dan berkembang. Berakhir tahun 1965, tidak ada gowok lagi. Nah, Serat Centini ini sesungguhnya tentang ilmu rasa, nafas, dan keseimbangan otak. Karena dalam Serat Centini ini memetakan tentang mengalir, ada jeda sadar, dan ada penyerapan energi. Oleh karena penting berhubungan intim bisa dengan siapapun, tapi hati-hati, waspada, karena bukan hanya sekedar hubungan fisik, bisa terjadi penyerapan energi, pertukaran energi. Energi kita bisa rusak, bisa tekor jika melakukannya dengan yang tidak selaras energinya. Karena yang bertukar, kalau energi bertukar, pikiran juga bertukar, karma bertukar, kemelut pikiran, perasaan, emosional itu bertukar juga. Ini yang perlu diwaspadai ketika seseorang belum memiliki teknik peleburannya untuk meleburkan wasa, energi-energi residu yang terserap dari pasangan yang melakukan hubungan intim. Maka itu kalau menumpuk akan menyebabkan penyakit yang kronis secara fisik. Nah, mengalir, jeda sadar, penyerapan energi, ini adalah salah satu teknik dari mindfulness Nusantara. Dan ini berkorelasi dengan neuroscience, karena bisa menggeser brainwave atau gelombang otak dari beta yang sekarang ini ngobrol nih, beraktivitas itu beta, digeser ke alfa, kondisi yang saat mau tidur gitu, atau kondisi gelombang otak anak itu alfa rata-rata, terus digeser lagi sampai ke theta, metafisik atau frekuensi bawah sadar. Nah, ini bisa meningkatkan insight atau akses, atau di Nusantara disebut sering wangsit gitu ya. Ada mungkin ide, inspirasi gitu, intuisi meningkat, dan akan terjadi emotional regulation. Jadi kita bisa meregulasi emosi kita, marah, sedih, senang, bahagia, gembira, kecewa, itu semua kita tahu regulasinya, sehingga tidak berlarut-larut dalam kemarahan, kesedihan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Serat Centini salah satunya mengajarkan penyatuan yang benar atau yang tepat sesungguhnya adalah ketika hati, ya, hati bukan hati liver, ya, tapi sinkronisasi dari 3 sumber sistem otak, tubuh, dan bagian bawah tubuh kita. Itu kalau selaras seimbang, akhirnya kita bisa penuh mendapatkan akses atau penuh rasa. Wahyu itu bakal ada, akses akan terus ada, wangsit akan terus ada, intuisi akan terus ada dan kuat. Dan itu dalam bahasa modern disebut
flow state. Nah, selain Serat Centini, bagian dari kitab Citrakara Nusantara ini ada Dharma Gandul. Sudah mendengar pasti ya, karena sekarang udah banyak yang mengatakan di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Dharma Gandul ini sebetulnya banyak yang menyebutkan ini ilmu terlarang, ilmu sesat dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, karena berarti dia tidak tahu. Dia menyadu dari sejarah atau literasi yang baru, yang merubah. Karena secara esensialnya Dharma Gandul itu ini ilmu pemisah nafsu dan rasa suci. Dharma Gandul itu pemisahnya. Di Dharma Gandul menghasilkan nafsu itu, kalau bahasa modern sering disebut impuls ya, gitu, atau intimasi. Nah, si nafsu ini digeser, dipisahkan dengan hasrat. Lalu tengah-tengahnya maka akan ada yang namanya disebut kesadaran. Makanya di luar sana di India ada kama dan sutra, gitu ya. Nah, sutra. Di sini ditemukanlah kesadaran murni. Ketika bisa memisahkan nafsu dan hasrat. Nah, ini korelasi dengan kognitif behavior ya, behavioral therapy. Kalau di Australia, di Amerika gitu ya, ada kognitif behavioral therapy, yang dimana ini dorongan biologis dan niat sadar, pengendalian impuls atau yang tadi nafsu ya, impuls, mereka menyebutnya impuls nafsu. Kemudian penyucian motif sebelum bersatu atau menyatu. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf, ini sinyal lancar, apakah suara saya terputus atau tidak? Yang mendengar, yang bergabung, ada Nasuha, ada Nabila, ada Mbak Tini, ada Queen Mila, ada Umah Azami, ada Muhammad Yusna dan Udin. Sinyal aman? Apakah terputus? Coba tolong dibantu di komentar mungkin. Apakah aman? Kalau aman saya lanjut ya. Nah, Dharma Gandul sekali lagi itu adalah ilmu pemisah nafsu dan hasrat, meleburkannya menjadi kesadaran murni. Ajaran ini berhubungan gitu ya, dan membuat hubungan menjadi jalan kemuliaan, bukan pelarian. Ketika kita sudah puas dengan pasangan, mencari yang lain, lalu terjadi perselingkuhan dengan tanda kutip distorsi past life, soulmate, yang ujungnya hanya menjadi pelarian gitu. Dharma Gandul salah satunya, Serat Centini, Asmaragama, Siwa Bhairava, ini menjadikan hubungan sebagai jalan kemuliaan, bukan pelarian. Nah, ketika dalam pelarian tidak apa-apa, tapi lanjutkan. Karena terkadang ketika kita dalam pelarian itu justru mengarahkan kita ketika sudah mentok, pulang ke diri sendiri. Kalau terus berlari, ya maka akan terus berlari. Tanpa disadari, akan terus berlari. Jadi pelarian. Nah, ada juga naskah, kalau di Jawa Barat itu naskah cinta asmara. Kalau sekarang itu disebutnya, ada yang disebut naskah asih asmara loka. Naskahnya ada. Ini ilmu cahaya jantung dan kelembutan. Naskah asih asmara loka, ilmu cahaya jantung dan kelembutan. Nah, ini sebetulnya adalah pasangan dari Dharma Gandul. Karena kalau di Wetan ya, di Jawa Timur, Jawa Tengah itu dulu ada yang menyebut sebagai wulang asih, naskah wulang asih. Ini mengajarkan cahaya tresna dari Cakaranahata, gitu ya. Di situ cakra sakralnya itu. Nah, ini berkorelasi dengan saya sesungguhnya. Jadi nenek moyang kita bukan yang tahayul, karena berkorelasi.
ilmu cahaya jantung dan kelembutan ini korelasinya dengan HeartMath gitu. Siapa HeartMath? HeartMath ini sebuah cabang keilmuan yang meneliti jantung gitu, kecocokan jantung. Nah, ilmu HeartMath di barat sana ini menemukan bahwa jantung memancarkan gelombang gitu. Gelombangnya 5.000 kali lebih kuat dari otak jantung itu. Karena ini pusat energinya, pusat frekuensi vibrasi jantung itu. Lambung itu pusat energi. Nah, ini sudah ditemukan di cabang ilmu HeartMath. 5.000 kali gelombangnya itu lebih kuat dari otak. Nah, kasih sayang, ulas asih menciptakan, menghadirkan keselarasan jantung yang sempurna, koherensi kalau bahasa kimianya, koherensi gitu. Inilah penjelasan ilmiahnya dari tresna sejati yang memancar dari jantung, bukan dari tubuh kulit luar ya. Banyak sebenarnya rujukan naskah, seperti satunya ada Sang Hyang Ajnaya. Ini sebetulnya adalah ilmu mata ketiga, makanya tidak salah ya. Ada beberapa orang kalau dibuka mata ketiganya pasti di ajna di sini gitu ya. Kalau saya menyebutnya pineal gland pituitary. Secara ilmu fisika kuantum menyebutnya di sini ada prefrontal cortex yang berhubungan dengan otak di belakang. Di Jawa Barat ada naskahnya Sang Hyang Ajna. Ini sebetulnya ajaran yang melatih pranayama Jawa. Selama ini kan pranayama dikenal dari India ya. Melatih pranayama Jawa, mantra Nusantara, mudra kesadaran, dan aktivasi ajna cakra. Seperti di gambar ini, kedua gambar ini mereka sedang menyatukan cakra ajnanya. Mereka beradu jidat keningnya. Ini salah satu gerakan posisi yang dilakukan ketika penyelarasan sebelum melakukan hubungan intim. Salah satunya. Nah, itu letaknya sebenarnya ada dua ya. Ajna itu spesifiknya area pineal pituitary, antena. Dan disitulah sebetulnya pusat intuisi dan persepsi tinggi, juga kejadian pikiran. Jadi kalau kita mengenal kata batin, di mana sih batin? Ya bukan di sini. Tapi di sini sumber frekuensi vibrasinya yaitu jantung. Kalau menyebutkan batin itu adalah hati itu bukan liver. Aslinya sebenarnya dari otak, prefrontal cortex, amigdala, dari hipotalamus. Kalau bahasa kedokteran, bahasa sains sekarang, semuanya kinerja otak. Otak berfungsi dari jantung karena gelombang jantung lebih besar, 4.000 kali lipat, bisa 5.000 bahkan. Nah, secara kalau korelasinya dengan neuroscience itu meningkatkan neuroplastisitas, kemampuan otak, neuron otak itu ditingkatkan, bisa menstabilkan default mode network kalau bahasa baratnya, default mode network atau apa, ngeheng. Dan bisa menghasilkan kemampuan yang akhirnya disebut supranatural. Nah, itu orang barat menyebutnya kemampuan itu adalah intersubjective resonance. Jadi bisa merasakan gitu ya apa yang tidak nampak di fisik. Jadi sebenarnya bisa diilmiahkan, ada penjelasannya kalau kita mempelajari cabang keilmuan semuanya, mengetahui pengetahuan semuanya dari fisika kuantum dan lain sebagainya. Sebenarnya saling berhubungan, tidak ada yang berlawanan. Yang berlawanan adalah ego kita yang tidak mau menerima. Itulah makna asli tentang weruh tanpa tutur, weruh tanpa wosing mata.
Nah, itu semua tadi itu semua satu rangkaian. Serat centini, damla gandur, ulang asih dan sebagainya tadi saya sebutkan, itu satu rangkaian. Dulu tuh yang ada dalam kitab yang disebut Citrakara. Kitab Citrakara. Karena di kitab ini memetakan ada Dwi Citra, 2 titik awal, Trisitra, 3 titik hormon, ada nadi gitu ya, dan resonansi raga sukma. Ini berkorelasi dengan fisika kuantum sekarang. Karena kalau di fisika kuantum ada quantum entanglement gitu ya. 2 entitas memiliki keterhubungan langsung meski berjauhan. Jadi pasangan yang selaras itu bisa apa? Bisa saling mempengaruhi emosi, bisa saling menguatkan energi, dan saling menyembuhkan luka. Kalau orang umum menyebutnya luka batin, padahal itu luka dari memori, emosi, dan pikiran yang terjadi di otak dan jantung yang tidak selaras gelombang energinya. Nah, jadi kalau tanda pasangan selaras gimana Kang? Yang tadi saling mempengaruhi secara emosi. Kalau pasangannya tenang, maka akan jadi tenang karena berpengaruh. Saling menguatkan secara energi. Setelah selesai berhubungan, tambah kuat, tambah segar, bukan jadi lemas, bukan ada jadi timbul masalah atau persoalan. Dan pasti saling menyembuhkan luka yang tidak nampak, luka psikis, luka mental. Nah, itulah salah satu inti ya dari seluruh ajaran. Jadi di kitab Citrakara ini menyebutkan bahwa energi yang selaras menciptakan realitas baru. Nah, itulah kenapa banyak akhirnya yang tertarik dengan Gunung Kemukus. Sebetulnya itulah rangkaian memori DNA di darahnya. Kenapa bisa percaya? Selain karena pengaruh kepusasaan, tekanan ekonomi dan lain sebagainya, tapi tubuhnya, darahnya mengenali bahwa ini tuh ada ajaran yang aslinya. Secara energi seperti itu. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih yang sudah menyimak ya. Setelah ini boleh kalau udah mau naik, ngobrol dan bertanya silahkan. Jadi sebutlah kalau kesimpulan disimpulkan sementara. Kenapa sementara? Karena agar tidak menjadi doktrin dan dogma, dan karena terus berkembang. Tapi kalau di tema hari ini, kesimpulan besarnya adalah begini. Ilmu penyatuan asli di Nusantara itu adalah ilmu penyatuan tertinggi. Semua naskah sepakat, penyatuan yang suci adalah lahir dari komitmen, kesadaran, dan rasa. Bukan pelampiasan, bukan pelarian, bukan tipu daya, pemanfaatan. Ada juga saling bermanfaat, saling memanfaatkan, simbiosis, mutualisme. Dan keselarasan energi pasangan itu menciptakan medan cahaya. Nah, ini selaras bisa diukur dengan neuroscience ya. Ada cabang ilmunya relational neuroscience, HRV, coherence, juga ada quantum synchronization. Nah, pasangan yang berintegritas itu memunculkan cahaya rasa sejati. Nah, inilah salah satu inti dari ajaran Kikoku Sunda, silih asih, silih asa, silih asuh. Tantra Nusantara bukan sekedar sensualitas yang mengumbar kebrutalan atau ketidakaturan yang menabrak moral. Tantra asli Nusantara adalah sains penyelarasan energi. Rasa adalah bahasanya, kasih sayang adalah nafasnya, kesadaran adalah gerbangnya, dan cahaya adalah sumber, adalah akar, dan juga buahnya. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai kitab Citrakara Nusantara pada malam hari ini. Jika ada yang berkenan untuk naik,
ngobrol dan sharing, silahkan ya, saya tunggu. Sambil menunggu yang mau naik dan berkenan ngobrol, tanya, boleh sharing, saya putarkan beberapa lagu yang liriknya saya susun sendiri. Saya putarkan ya, salah satunya sambil menunggu yang mau naik. Jadi silahkan, kalau yang mau naik silahkan dimulti saja. Ini beberapa lagu-lagu yang liriknya saya susun sendiri. Bentar, saya silakan Kang Udin atau siapapun yang mau naik, santai aja ya, ngobrol santai aja, boleh naik ke atas. Ini saya putarin lagu dulu sambil menunggu yang mau naik ya. Ini lagu Balai Kesadaran Kebangsaan. Selamat mendengarkan. Ini versi satu. Langit Nusantara kita melambai, kebajikan tumbuh dari tanah yang damai, keberlimpahan alam menjaga kita, segala harapan mengalir seperti sungai berjuta warna. Bersama kita bangun rumah kesadaran. Di antara perbedaan kita pilih satu tujuan yang jelas, saling menghormati, saling menolong, tumbuh dalam damai. Kita tarik nafas dalam, tenangkan jiwa yang lelah, berkibar dalam hati Indonesia, rumah bersama. Kedamaian tumbuh ketika kita belajar mendengar bahwa berbeda itu indah, kekuatan kita tak terbebani. Balai Kesadaran Kebangsaan, nyala terang di batin kita, kemakmuran lahir dari pencerahan, kasih sayang menyinari semua. Berlimpah, berlimpah, kemakmuran untuk semua insan. Di bawah langit Nusantara kita bangun masa depan yang cerah. Bhinneka Tunggal Ika bukan milik satu golongan, Pancasila sebagai pondasi, laku nyata bagi semua insan bangsa. Bersama kita jaga, bersama kita wujudkan tugas mulia. Di sini kita berbagi pekerjaan dan mimpi, bahasa budaya hak hidup setara terjalin rapi, kesadaran tumbuh dari dialog tanpa. Selamat bergabung Mbak Riva, ada bintang Palimo, selamat malam. Tuan yang kukuh, rumah bersama tempat kita berteduh, membangun masa depan dengan empati, keadilan, rasa syukur. Masa sepanjang, hati tenang, pandang ke horizon luas, langkah kita pasti menuntun bangsa ke arah terang. Keragaman adalah kekuatan, jembatan bukan jurang pemisah. Bersama kita wujudkan harmoni dalam langkah nyata. Balai Kesadaran Kebangsaan, nyala terang di batin kita, kemakmuran lahir dari pencerahan, kasih sayang menyinari semua. Berlimpah, berlimpah,
kemakmuran untuk semua insan. Di bawah langit Nusantara kita bangun masa depan yang cerah. Kita sadar kita bangkit bersama mengubah nasib bangsa dengan ilmu, budaya, kasih yang tak pernah padam. Tantangan dijawab dengan kreativitas, empati, kerja nyata. Kesejahteraan milik kita semua, bukan milik satu pihak. Balai Kesadaran Kebangsaan, nyala terang di batin kita. Kemakmuran lahir dari pencerahan, kasih sayang menyinari semua. Berlimpah, berlimpah kemakmuran untuk semua insan. Di bawah langit Nusantara kita bangun masa depan yang cerah. Bhinneka Tunggal Ika kita rayakan dalam kerja nyata. Pancasila sebagai fondasi kita wujudkan dalam setiap langkah dan kata. Manikanata Sampurasun, salam damai untuk seluruh alam semesta. Balai Kesadaran Kebangsaan, rumah kita bersama. Salam cahaya Nusantara, salam pencerahan. Kita berjalan bersama menuju kemakmuran, kesadaran dan persatuan. Kita menjaga sesama manusia, menjaga alam dan menjaga harapan. Bersama menata masa depan yang adil, damai, mekar seperti bunga musiman. Tak perlu seragam, cukup saling menghormati dan percaya, agar bangsa tumbuh wangi, kuat, dan punya jati diri yang nyata. Jati diri bangsa. Silahkan sekali lagi yang mau naik ngobrol, ayo, atau yang mau bertanya mungkin di komentar. Kalau masih sungkan untuk naik, silahkan. Aku mencari pelukan, tapi dunia hanya memberi sementara. Terima kasih Mas Lutfi, Kang Memeng yang sudah tetap layar. Pernahkah kau berhenti bertanya tentang siapa yang berjalan dalam dirimu? Langit berubah, laut bergelombang, namun ada sesuatu yang tak pernah ikut bergetar. Aku pernah mencari Tuhan di gunung dan kitab. Aku pernah mencari cinta di mata manusia, tapi akhirnya ku temukan
sanalah Tuhan memanggilmu, bukan dengan suara tapi rasa yang menyala. Aku jatuh berkali-kali di medan jiwa, mengejar cahaya padahal akulah cahaya itu. Setiap luka menyanjirakan diam, setiap dia menuntunku pulang. Tak ada surga di luar sana, semesta pun bernafas di dalam dada. Dan saat aku berhenti mencari, aku pun didotongkan oleh yang ku cari. Kau bukan bayangan masa lalu, bukan rencana yang kau takuti. Kau adalah saksi di balik semua yang tak lahir dan tak pernah mati. Kau adalah jalan itu sendiri, bukan pejalan, bukan tujuan. Saat kau sadar dan tersenyum, seluruh alam ikut bersembah sujud. Dengan musik pelan, hanya alunan suling dan denting air. Diamlah, bukan karena menyerah, tapi karena akhirnya kau paham segalanya sudah sempurna sejak awal. Bukan apa yang ku pikirkan, aku bukan siapa yang ku kenal. Aku hanyalah kesadaran itu sendiri yang sedang bermimpi menjadi manusia. Silakan yang mau naik, ngobrol, sharing, boleh-boleh. Mau sesuai tema ataupun tidak apa-apa. Sambil menunggu, ini lagu kedua dari saya berjudul Poros Jiwa Nusantara. Selamat mendengarkan. Di tengah bising yang meratakan dada, ketika kota menelan sunyi manusia, ada panggilan purba dari tanah leluhur, mengajak kita kembali ke ruang hening, tempat roh pernah berteduh. Mengunci batin di balik gemuruh kota yang memadamkan nurani jiwa bangsa, memikul luka yang tak terlihat, retak perlahan di palung hati yang paling sunyi. Ada dimensi yang lama terabaikan, dimensi hening yang memanggil pulang, tempat nafas dan roh saling menyatu, menjahit luka yang tak sanggup kita ceritakan. Ketika amigdala gemetar dikejar ketakutan dan pikiran kehilangan jalan pulangnya, ada cahaya halus yang memanggil lirik. Mulia Dewi balik tenang, Karena dalam diri ada api harapan yang tak pernah padam. Meski kita runtuh, energi semesta mengalir perlahan, membersihkan duka, menyulam kembali cahaya kehidupan. di antara nafas dan keheningan terbuka kekuatan yang menyembuhkan. Ketika raga dan jiwa kembali bersatu, kita menemukan diri, menemukan cahaya itu.
ada cahaya. Dalam gelap kita pada arah. Spiritualitas adalah tangan semesta yang menuntun keluar dari jurang batin. Pikiran, tubuh, energi dan roh kembali menari dalam harmoni purba, menyatu dengan langit dan tanah Nusantara, menjadi manusia wali, manusia merdeka. Pulihkan hatimu, sucikan energimu, tenangkan jiwamu, nyalakan kembali cahaya dirimu. Kita bukan hanya daging dan tulang. Kita adalah perjalanan panjang kesadaran, dan api itu selalu menyala, selalu ada. Dalam senyap yang dulu mematahkan, kini bangkit gema harapan. Dalam tubuh yang pernah terguncang, kini menyala api kekuatan leluhur. Kami kembali. Jiwa pulang lagi. Dengan cahaya yang turun lembut, membersihkan kesedihan terdalam, dan dengan energi semesta yang merangkul, membangkitkan manusia sejati dalam dirimu. Bangkitlah, pulihlah, nyalakanlah cahaya di poros jiwa. Dulu mental rapuh, sekarang aku riset alur energi keruhku urai, chakra naik berputar, prefrontal jernih, amigdala mulai reda. Ku tembus kabut hidup lebih tajam dari senjata trauma. Bukan pembunuh, ya pembangun gelisah, bukan musuh, ya penuntun dunia. Boleh menggoncang tapi jiwa tetap tenang, karena aku mengenal diriku sebelum dunia mengenal. Lepas jadi senjata, hening jadi kerajaan. Aura terang bagai fajar pecah di awan. Tantra tanah Nusantara ku bawa ke medan. Bairawa cahaya jadi pedoman. Bukan lari ini kembali, bukan kabur ini berdiri, bukan runtuh ini bangkit lagi. Ini energi tak bisa dicuri, bo. Pulih lebih dari sekadar sembuh, tenang lebih dari sekadar pasrah, bangkit lebih dari sekadar gagah. Ini perjalanan jiwa lebih dalam dari marah. Dari gelap aku belajar, dari hancur aku sadar, dari jatuh aku mekar. Energi ini aku yang mengatur. Dari tauni sekarang jiwa, dengan tauni sekarang jiwa. Gali, tarik nafas. Dengarkan jiwa berbicara. Cahaya dalam diri, warna bukan jiwa langkah lenyana. Hati dan jatuh bunga lesi kira yang timbang terdalam. Kesehalan berarti serhana. Juga sedang ku garuk, kula mengudaro-garo luka sadara tundu ono rama pakai sebelu tinang sundaro sejiwani. Aku kembali, aku hani, aku tuli, aku tuh. Bangkitlah, Bahai dan usarai cahaya di porsi. Masih belum ada yang mau naik? Kalau masih belum ada, ataupun yang berkomentar buat bertanya, saya putarkan lagi satu lagu setelah ini, judulnya Nusantara Jaya, ya. Kembali jadi manusia materiku. Tenang, serikan beri. Mas Lutfi mau naik? Ayo, kuotanya cukup nggak? Kuat nggak? Ya naik. Masih ada 44% baterai saya. Jadi yang mau ngobrol, sharing, mau tanya mungkin, mau apa, berbagi, boleh. Sambil nunggu saya putar lagi satu lagu lagi ya. Ini Nusantara Jaya, IDM Ethnic Version.
Selamat mendengarkan. Di handap siap. Matur Mas Lutfi. Nusantara Jaya IDM Etnik version. Selamat mendengarkan. Dari laut hingga gunung, Nusantara berseri, warisan leluhur, akar yang abadi, mantra dan seni dalam setiap napas, menghidupkan jiwa, menggema dalam kalbu, memanggil indah budaya dan cerita, menjaga harapan tempat dengan cinta. Dari Sabang sampai Merauke, tanah air tercinta, berseri oleh warna budaya yang berlapis jiwa. Setiap suku bersuara melodi harmoni dalam bentang alam, warisan di hati, tarian lagu, sastra dan seni terpadu kuat membawa kita berseri. Lembah hijau, pantai emas berkilau, sastra dan mantra kuno terjaga rapi, seni rupa dan tari mengalir bersama angin, penjaga leluhur pembawa pesan kebenaran di antara hutan dan ombak yang memanggil kami, jaga pusaka warisan gemilang abadi. Gemilang abadi. Nusantara Jaya, tanah penuh cahaya, dalam pelukan budaya kita berdiri bersama, menjaga warisan jiwa dan raga, menuju pencerahan cahaya semesta, bersatu padu suara melangkah untuk masa depan yang cerah dan mulia. Tuduh ajaran pikuku menyatukan langkah, kearifan lokal jadi lentera dalam kebingungan lelah, tantra berawa menyala dalam hening, membebaskan batin, membuka pintu terang, menjaga warisan, menjaga jiwa, dalam hening terdengar suara sejarah, Pikuku hayati tuntunan bijak leluhur, siwa berawa membuka jendela jujur, dalam diam kita menyelami makna, menyusuri diri merajut asa nyata, membawa harapan dalam setiap nafas, membangun negeri dengan cinta dan ikhtiar, peradaban kuno hidup dalam sanubari jejak pahlawan, menuntun langkah energi, kekayaan spiritual dan kearifan lokal, menjadi jalan untuk bangkit total, menyatu dalam jiwa dan budaya, bergerak bersama menuju sinar, dalam kesunyian terdengar getar dunia, suara leluhur membimbing jiwa kita, mengurai makna di dalam diri. Nusantara Jaya, pencerahan murni, sinar mentari menyinari bumi, menguatkan semangat dalam hati, dari nusa ke nusa budaya mengikat, ragam bahasa jadi simfoni yang hebat, menolak perpecahan, menjaga persatuan, menuju cahaya kemajuan dan kedamaian, bersama kita kuat menapaki jalan, menuju zaman gemilang ketara, menuju zaman gemilang Nusantara, zaman gemilang Nusantara. Jejak para pahlawan dalam cerita lama membawa kita pulang pada asas PI Nusantara, mengalir deras, membangun harmoni, menolak ego dan lepas, bukan hanya sejarah tapi warisan jiwa, memanggil kembali akar agar bangsa bangga dalam keberagaman, kita kuat bersatu, menjemput masa depan penuh mutu. Kini waktunya kita bangkit bersama, menghapus luka lama penuh kepahitan, memberi ruang pada kasih dan harapan, membangun masa depan tanpa kebohongan. Jangan biarkan dinding perpecahan berdiri, kita satukan hati, suara dan diri, dalam gelap pun masih ada cahaya menanti, dengan cinta Nusantara akan kembali berseri. Nusantara bukan sekedar peta di tangan, ini nyawa, akar yang menghidupkan, satukan langkah, bentangkan sayap kebebasan, bersatu dalam cinta kita temukan kedamaian, menolak derasnya badai ketidakpedulian, memupuk harapan, bangun peradaban dari Sabang sampai Merauke, satu irama. Nusantara Jaya, dengan cahaya meraka, bergerak bersama, satu jiwa mengarah, menjaga persatuan, bangun harmoni, dan pencerahan pansyai bone semesta. Nusantara Jaya, dengan cahaya meraka, bergerak bersama, satu jiwa mengarah, menjaga persatuan, bangun hati, dan pencerahan bangsa. Harmoni selesai, ada warisan lawayi, kendati nanti wadah simpati. Nusantara Jaya raman termoni, bersinar perang jalan komen sabam sikapi, bukan siwajang tapi beranau kayagan, saling bergenyang sirata gunung, saling meronong, saling bertanya ramang kawati sesama, permiralan jelala kekuatan, mungkin selalu untuk saling menarakkan, bilang dakum dan itu berbicara urusan budana hari, kolaborasi dengan untuk Nusantara Jaya. Matur Sembanun, terima kasih tetap layarnya. Ya, mungkin ada yang baru naik atau bergabung ya. Tadi saya sudah menyampaikan tentang kitab Citra Kara ya. Nah, mungkin sebagai sesi tambahan terakhir ya, saya menyampaikan ulang kembali.
Sambil memetik, mungkin belum ada pertanyaan atau terlampau baru didengar penyampaiannya sehingga sedang dicerna. Saya akan ulangi kembali ya. Saya ulangi dengan memutarkan satu instrumental lagu yang ini nanti untuk penutup, karena tadi saya dibuka dengan Raja Pembuka, nanti ditutup dengan Raja Pemunah ya. Saya akan ulangi kembali apa yang tadi saya obrolkan atau saya bawakan, yaitu fenomena tentang ritual di Gunung Kemukus sebagai awal pembukanya. Jadi yang terjadi di Gunung Kemukus itu seringkali sebetulnya itu hanya bayang samar aja dari distorsi kognitif atau campurnya subjektivitas, afirmasi, keputusasaan, tekanan ekonomi, kesepitan berpikir, ketidaktahuan, dan kebingungan yang sebetulnya ada ajaran aslinya yang mendalam, yang telah lama kehilangan esensi dan kemurniannya. Banyak orang hanya melihat bentuk luar dengan campuran keputusasaan, kecemasan kehidupan, dan harapan rezeki yang cepat, instan gitu. Segini cukup ya backsoundnya, Mas Luffy. Namun jauh sebelum kekeliruan terjadi, ini muncul dan berkembang di Gunung Kemukus, Nusantara ini menyimpan ilmu kuno yang jauh lebih dalam, murni, dan canggih, yaitu ilmu penyatuan energi. Bangsa Barat sebetulnya sudah menyadur kata-kata ini, dan ilmu ini dijadikan bahasa pribadi mereka. Mereka menyebutkan seks itu adalah sacred energy exchange, pertukaran energi, karena mereka baru mengetahui pertukaran energi. Mereka belum menemukan, belum menguasai tentang penyatuan energi. Jadi kalau ditemukan literasi, pasti tidak ada apa yang saya sampaikan ini. Nah, sesungguhnya distorsi atau kekeliruan, bias dari apa yang dilakukan di Gunung Kemukus itu adalah kesalahkaprahan dari ajaran yang asli, dari ilmu penyatuan energi, yang itu merupakan salah satu di antara inti-inti ajaran atau spiritualitas tinggi Nusantara, mulai dari Tantra Bhairawa yang asli Nusantara ya, Asmaragama, Serat Centini, Dharma Gandul, naskah Asih Asmara Loka atau Cerita Asmara, Sang Hyang Ajena, ada naskah Ulang Asih gitu ya, sebagai pasangan Dharma Gandul. Nah, itu semua itu terangkum dalam kitab Sitrakara Nusantara. Jadi ketika akar filosofis dan praktek meditasi keilmuan dari ilmu ini terlepas dari pengajaran tuduh ajarannya yang asli, yang benar, yang tersisa hanyalah kulit ritual yang disalahartikan dan salah kaprah akhirnya. Sebetulnya ini adalah undangan lembut ya, untuk merasakan kedamaian, ketentraman, ketenangan, kelancaran, keberlimpahan kemakmuran yang sudah ada di diri pribadi masing-masing. Kalau orang Barat menyebutnya eudaimonic well-being, karena Tantra Bhairawa Nusantara yang asli itu bukanlah ajaran yang hanya berfokus pada simbol-simbol seksualitas seperti yang dituduhkan atau dikatakan berulang-ulang dari zaman ke zaman.
dari era ke era oleh orang-orang di luar sana. Akarnya adalah penyatuan rasa, atau orang barat menyebutnya dengan science atau psikologi disebut emotional convergence. Ada penguasaan nafas di situ, control breathing, ya, atau pranayama. Ada samadhi gerak, atau orang Australia, orang Belanda menyebutnya kinesthetic meditation. Dan ada penghalusan getaran tubuh, somatic regulation. Penguasaan energi kundalini gitu ya, atau dari bioenergetik menyebutnya ascension of bioenergy. Ini juga penyatuan antara purusa dan pradana, yin dan yang, ya, maskulin feminim gitu. Karena dalam teks Jawa kuno, Pulau Jawa kita ini ada kalanya disebut Tantra Bhairawa Nusantara ini disebut dengan atau dikenal dengan ilmu kawah candra. Nah, dalam bahasa sederhananya, kawah itu pusat energi sakral. Dan kalau secara anatomis ya, ini sering dikorelasikan dengan area pelvic floor dan pusat perut. Ada Manipura Cakra di sana kalau orang umum menyebutnya ya. Nah, ini sebetulnya sebagai tempat energi awal atau pusat gravitasi tubuh. Jadi tubuh pun memiliki gravitasi. Nah, candra ini kebanyakan dikenali candra itu bulan gitu ya. Ada makna yang lain. Sebetulnya itu adalah kesadaran pengendali. Itulah kenapa ketika gerhana bulan ataupun apapun yang terjadi pada bulan itu berpengaruh pada tubuh kita. Kalau pakai bahasa yang sedang tren sekarang, ini disebut candra itu kesadaran atau mindfulness yang jadi pengendali. Nah, secara neurologis, ilmu yang mempelajari tentang otak, neurologis itu, ini adalah fungsi prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi si prefrontal cortex itu bagian otak yang bertanggung jawab untuk fokus, perencanaan, berpikir jernih, dan pengendalian emosi. Karena kalau di sini dibuka ajna ada pineal gland pituitary, ini itu adalah bagian dari prefrontal cortex. Ilmu ini Tantra Bhairawa itu sebetulnya berfungsi menyatukan, meleburkan, setelah melebur diciptakan yang baru, penyatuan gitu ya, dari purusa atau bahasa umum itu logika purusa itu gitu ya. Ada daya logika di situ, daya cipta, dan pradana, intuisi gitu ya, rasa itu mewakili feminim. Kalau purusa logika itu mewakili maskulin. Jadi apa? Jadi daya penciptaan. Atau orang barat sana, Australia, Belanda yang ada kampus metafisiknya, mereka menyebut creative life force katanya. Sesungguhnya apa itu? Membangkitkan cahaya rasa sejati. Sejati ningroso gitu kalau di wetan kan gitu ya. Nah, orang barat, Australia, Belanda itu namanya diganti sesuai bahasanya. Apa bahasanya? Cahaya rasa sejati, authentic self awareness. Jadi yang namanya kita dari dulu sudah ada itu, karena hilang ajarannya, karena naskah kita banyak diambil oleh Roma, Belanda, Pakistan gitu ya, dan pasar luar lainnya. Kita kehilangan jejaknya. Mereka memunculkan kembali dengan nama mereka, authentic self awareness. Itu mereka tuh menyebutnya. Di kita cahaya rasa jati. Ini sesungguhnya sangat berkorelasi dengan sains modern. Karena awalnya pada pengaruh Vajrayana. Vajrayana ini abad 13 sampai 14 Masehi. Kalau tidak salah ya. Dalam prakteknya ini berupa meditasi getaran halus.
Vajrayana ini. Nah, meditasi getaran halus ini orang Australia dengan kampus metafisiknya orang Belanda menyebutnya vibrational meditation. Ini selaras dengan studi neuroscience, ilmu tentang mempelajari otak ya. Mereka ada cabang ilmu yang disebut heart rate variability, HRV. Bahkan mereka menciptakan alatnya untuk mengukur detak jantung, heart rate variability. Karena detak jantung itu pasti meningkat secara signifikan saat nafas dua individu, terutama pasangan yang sedang melakukan hubungan intim, itu detak jantung bisa terukur. Ada kenapa berkeringat, kenapa nafas jadi berubah, itu akan sinkron. Nah, sinkronisasi ini secara alami mengurangi hormon stres, kortisol. Jadi energi tertinggi lahir dari pasangan yang didasari kasih, atau orang barat menyebutnya compassion. Nah, maka ritual yang di Gunung Kemukus fokusnya hanya transaksi, kayak atau ada juga yang menyebutkan buat saktian biar supernatural gitu. Padahal asli tidak begitu. Dan yang asli itu selaras dengan sains modern yang tadi saya sampaikan ya. Energi tertinggi lahir dari pasangan. Energi tertinggi lahir dari pasangan yang didasari kasih. Nah, ketika bicara pasangan, ini macam-macam. Bisa pasangan secara sah menurut agama dan negara, atau pasangan yang secara energi selaras. Karena energi tidak mengenal jenis kelamin, tidak ada status. Kalau selaras frekuensinya, saling mengisi, saling menumbuhkan, maka itu disebut pasangan yang sah. Nah, energi tertinggi, sekali lagi, energi tertinggi itu lahir, tercipta, hadir, diperkuat. Itu karena dari pasangan yang didasari kasih. Selain kasih, pastinya harus ada percaya, atau orang barat menyebutnya secure attachment. Secure attachment. Dan pastinya kasih, percaya, tetap fondasi utamanya adalah sejatining rasa, atau bahasa umum menyebutnya kesucian rasa. Orang barat, Inggris, Belanda, Amerika menyebutnya intentionality. Hanya beda kata dengan sesuai bahasanya, maksudnya itu juga. Nah, asmaragama nih ya. Tadi kan udah ada Tantra Birawa asli Nusantara. Asmaragama secara simpelnya, walaupun sudah banyak ya yang menyampaikan juga. Sekarang banyak kan ada arus media ya, ada AI dan sebagainya. Tapi kebanyakan ya tidak pada lelaku, bukan hasil dari lelaku, kenyataan yang dialami, praktek nyata. Bukan pragmatis, empiris, tapi dogmatis. Asmaragama ini sesungguhnya mah dapat dipahami sebagai, sebutlah, ensiklopedia energi emosional Nusantara. Nah, ketika sebut emosional, banyak yang salah kaprah juga. Kamu jangan emosi. Emosi itu disamakan dengan marah. Padahal marah adalah salah satu dari emosi. Sedangkan emosi banyak. Sedih, ragu, bingung, khawatir, takut, itu emosi. Karena emosi adalah bahasa luar. Emotion, energi yang bergerak. Nah, secara sederhana, asmaragama ini adalah ilmu kasih sayang dan tata kesatuan jiwa raga. Asmaragama itu ya. Dan ini tidak berfungsi hanya untuk manusia, bahkan untuk tumbuhan, hewan, apapun yang memiliki daya atau energi. Asmaragama ini ensiklopedia atau perpustakaan yang membagi penyatuan pasangan menjadi tahapan-tahapan yang bersifat sakral, dari asmaranala ya gitu.
dari hati gitu ya, atau limbic resonance kalau bahasa sainsnya, sampai asmara tantra, ada 5 gitu. Jadinya asmara gama ini bukan hanya sekedar samadhi, hening, dan mandiri ritual, bukan hanya sekedar itu. Sesungguhnya bertujuan untuk mengenali diri, murni, rasa jati, agar bertemu dengan cita gitu, cipta dan lain sebagainya. Inti dari ajaran ini salah satunya adalah ilmu rasa, bukan perasaan loh ya, karena perasaan sama rasa beda. Nah, orang barat menyebut ilmu ini disebutnya untuk mengaktifasi apa? Effective science. Ini tujuannya membentuk medan energi atau biofield atau auric field, ada yang menyebut gitu juga. Yang akhirnya si biofield dan auric field ini itu membentuk suatu kekuatan yang kuat di sekitar pasangan. Makanya sebelum melakukan hubungan intim banyak yang perlu dilakukan dulu, penyelarasan, apalagi tujuannya bukan sekedar untuk penyaluran hawa nafsu atau membuat keturunan gitu ya, tapi penyatuan yang sesungguhnya adalah penyatuan seluruhan dengan alam semesta, jagat ageng, jagat alit, bumi alit, bumi ageng. Makanya ada bahasa tubuh yang lembut ya, atau orang barat sana nyebutnya subtle non-verbal communication gitu ya. Ada verbal communication, kata-kata, ada subtle non-verbal, jadi bahasa lebih halus. Dalam psikologi ini juga disebut sebagai isyarat halus yang membangun keintiman dan rasa aman, perasaan aman. Karena ada teknik wirama napas gitu. Artinya sederhana, wirama napas itu adalah irama nafas yang terkoordinasi gitu. Nah, orang barat menyebutnya respiratory coherence. Prakteknya menyinkronkan ritme pernapasan dengan pasangan yang secara fisiologis atau ilmu tentang tubuh itu mengoptimalkan fungsi jantung dan paru-paru, cardiopulmonary function kalau bahasa fisiologinya. Nah, teknik ini juga menghaluskan amarah, asmara-gama ini, dan kecemasan atau anxiety. Jadi nenek kita sudah memiliki teknik penyembuhan, praktek pola terapi, bahkan sebelum penyakit mental illness dikenal sekarang ada. Karena mental illness kata-kata baru, anxiety kata baru, tapi zaman dulu ada kata-katanya di kita. Ajaran leluhur relevan, berkorelasi dengan psikologi modern. Karena ajaran ini menegaskan tidak ada penyatuan raga tanpa rasa. Bukan perasaan ya, sekali lagi. Kalau perasaan ada kemelekatan, ada keterikatan, ada kepemilikan, ada cemburu gitu kalau perasaan. Nah, ini adalah dasar dari secure attachment kalau bahasa psikologinya, atau kelekatan aman. Karena dalam psikologi relasional ya, yang dibangun melalui trust, kepercayaan yang kuat tentunya, ketika trust atau kepercayaan terbentuk melalui bahasa halus, tubuh itu melepaskan endorfin, oksitosin gitu ya. Secara simpel, apa sih endorfin dan oksitosin? Itu hormon cinta gitu, hormon kasih sayang gitu ya, yang secara alami meningkatkan keadaan alami, atau bahasa luar proximity seeking. Luar biasa sesungguhnya ajaran-ajaran nenek moyang kita tuh, dari asmara agama, serat centini gitu ya.
Nah, kalau tadi Asmanagama itu ensiklopedia tentang penyatuan, ilmu kasih sayang, tata kesatuan jiwa dan raga. Kalau Serat Centini ini ensiklopedia juga, ensiklopedia kehidupan dan kabar ruh gitu ya, yang merupakan, sebutlah, ada yang menyebutkan Serat Centini itu adalah puncak pengetahuan Jawa. Tapi itu pada abad ke-19 yang menyatakan itu. Dulu Serat Centini merupakan puncak pengetahuan Jawa pada abad ke-19. Karena menyatukan ilmu spiritual, raga, rasa, dan asmara melalui kisah perjalanan. Dalam konteks hubungan suami istri, penyatuan adalah kekencanan ati gitu, atau bahasa barat sebutnya union of heart, kebakannya wahyu rasa ya, kebakannya wahyu roso gitu kan, ada gitu, atau fullness of intuitive wisdom. Prakteknya kuncinya ngeli, ngerem, nyurup begitu ya, ngeli, ngerem, nyurup napas jiwa, tarik napas untuk mencapai kesadaran meditatif atau mindfulness. Mengalir, jadi ngeli mengalir, pernapasannya alami tanpa usaha. Nah, ketika menahan pun sebenarnya bukan ditahan, tapi ada jeda nafas yang terkendali atau breath attention. Dan akhirnya ketika nyurup ya, menyerap, itu merasakan energi saat menghembuskan nafas terserap. Sains modern menyebutnya konsep itu adalah ritmis, nafas ritmis. Ini selaras dengan mindfulness based cognitive therapy gitu ya, yang lagi rame nih, MBCT singkatannya, mindfulness based cognitive therapy. Ya, itu keadaan di mana nafas yang berirama digunakan untuk mengharmoniskan emosi. Itu yang disebut regulation, jadi diharmoniskan sehingga dapat meningkatkan fokus. Ada aha moment akhirnya gitu. Itu aha moment terjadi ketika pikiran tenang, jernih, di mana gelombang otak ya, brainwave, selamat malam Om Gobit, itu bergeser dari beta ke alfa, alfa ke theta. Frekuensi metafisik kata itu. Dharma Gandul itu sesungguhnya ilmu pemisah nafsu dan kesungguhan lah, kalau pakai bahasa mungkin sekarang ya, disadur bahasanya. Di Dharma Gandul secara tegas membedakan antara nafsu duniawi atau bahasa barat impuls dengan kejernihan atma gitu, atau bahasa baratnya menyebutnya conscious intent. Nah, ajaran ini sebenarnya Dharma Gandul itu menekankan tentang mulyaning pangruwatan, atau orang barat sana menyebutnya the glorification of purification gitu, dan tanpa paksaan. Itu faktor utamanya, dari kerelaan, kesadaran tanpa paksaan. Silakan ya, ada yang mau naik boleh, kalau mau nanya ngobrol silahkan. Pengulangannya cukup ya, diulang-ulang terus. Ya gitu, yang saya ketahui begitu. Jadi ada sebuah kitab namanya Citra Kara, ini yang mengumpulkan Dharma Gandul, Asmaragama, Serat Centini dalam satu kitab, kitab Citra Kara. Ini nadinya Jawa, nadinya Pulau Jawa. Menyambungkan Dwi Citra, dua titik energi awal,
menjadi trisitra, titik-titik energi. Nah, itu dikaitkan dengan rezeki ya, abundance, harmoni, kesembuhan atau healing. Maka yang tersisa di Gunung Kemukus adalah tentang rezekinya. Makanya yang berhubungan di sana kaya, beruntung, usaha lancar, bisnis gitu ya. Yang tersisa hanya itunya, tapi ritual prosesinya sama sekali tidak menggunakan ajaran yang asli dari Pangeran Samudro dengan Nyi Ontrowulan. Nah, sejarahnya pun digantikan. Akhirnya malah jadi begitu. Kalau sesungguh-sungguhnya menggunakan teknik ritual yang asli dari Nusantaranya, maka itu akan menjadi gerbang keberlimpahan, kemakmuran, keberuntungan, kesejahteraan, karena muncul dari resonansi jiwa raga, raga sukma, atau orang barat menyebutnya soma psychis resonance. Apa itu? Keselarasan, keselarasan sempurna antara tubuh fisik dan tubuh energi halus. Nah, di sains modern pun ini ada padanannya. Konsep ini mirip dengan teori dalam quantum entanglement ya, yang diterapkan oleh dinamika pasangan atau couple dynamic, di mana keadaan satu partikel gitu, satu partikel secara instan mempengaruhi partikel lainnya terlepas dari jarak ya. Nah, ketika energi selaras ini bisa memancarkan getaran yang baik, yang teratur. Nah, ini adalah ritual sesungguhnya, atau orang barat menyebutnya the true secret act, yang mengubah realitas batin dari luar. Jadi apa itu kitab Citrakala Nusantara? Secara simpelnya adalah ilmu penyatuan energi Nusantara, yang dimana merangkum ada Dharma Gando, Serat Entini, Tantra Berawa yang asli dari Nusantara, yang semuanya itu, menaskah itu sepakat, semua naskah sepakat penyatuan pasangan yang didasari komitmen. Itu adalah ritual sakral, secret practice yang tertinggi. Ritual sakral tertinggi adalah penyatuan senggama, dari senggama menjadi sanggama. Sanggama. Nah, itu dari mulai ajaran Bhairava yang asli Nusantara yang mengolah energi, kitab Citrakala ini memetakan juga geometri tubuh halus. Intinya adalah hubungan yang setia dan berintegritas menghasilkan cahaya, gitu. Sementara ego, nafsu gitu ya, itu akan sekedar menjadi alat, perangkat, karena fungsi gunanya adalah mereka perangkat, tinggal ditempatkan pada posisi tempat sesuai guna dan fungsinya. Jadi bukan dikendalikan si nafsu, ego gitu ya, tapi karena udah dikenali, sudah akrab, akhirnya bisa kita perintah, kita atur gitu ya. Bukan diatur sebetulnya, kita kembalikan sesuai fungsi dan gunanya. Ajaran ini selaras dengan rasional neuroscience. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan yang aman, suportif, penuh kasih adalah kunci untuk regulasi emosi, kesehatan mental, dan pertumbuhan diri. Itu yang disebut orang barat spiritual growth. Kembali kepada kesucian di diri sejati yang asli, terang, dengan pasangan yang dikasihi, disayangi, untuk mengangkat derajat dan martabat. Nah, itu bisa dimulai pelan dari hari ini. Nah, itulah salah satunya yang saya sampaikan.
Karena sudah saatnya, sudah waktunya beberapa ajaran leluhur itu yang asli diketahui oleh orang Nusantara juga. Jadi ketika kita menyadur ilmuwan dari luar, entah itu neuroscience, mindfulness, tidak apa-apa, karena itu justru kalau kita mengenali yang asli, selaras, saling keterhubungan, saling mendukung, tidak berlawanan. Kecuali ketika ada terjadi kefanatikan, maka seolah ada bentrokan antara sains dengan ajaran nenek moyang atau leluhur. Seperti itu. Sudah cukup ya untuk ngobrolnya, dan ini sudah saya ulangi. Yang kedua, kalau ada mau naik ngobrol atau sharing silahkan. Ini baterai handphone saya ada 32% lagi.